kali ini aku bakal menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi aku mengenai negara dan konstitusi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Feiruz Fahima Rafifa dengan NPM 2510024 dan aku dari kelas A. Dan jadi, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung aja ke videonya. Sebelum membahas hal yang lebih dalam, sebelumnya aku pengen menjelaskan mengenai hal dasarnya dulu dari negara dan konstitusi. Pertama-tama, aku akan menjelaskan mengenai negara terlebih dahulu. Jadi, negara itu apa sih? Negara merupakan suatu alat atau agensi dan kewenangan atau authority yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Soltau dan Pulaski, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih tinggi dari individu atau kelompok di dalamnya. Menurut Logement, menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat bahkan menggunakan paksaan bila diperlukan. Karena itu, suatu kekuasaan menjadi ciri utama yang membedakan negara dari organisasi lainnya loh. Dan sebab itu, negara memiliki kekuasaan yang sah untuk memaksakan kehendaknya dari wilayahnya, kedaulatannya. Maka dari itu, secara sederhana tuh gini teman-teman, bahwa negara itu seperti alat yang memiliki kekuatan untuk mengatur kepentingan bersama masyarakat. Bayangkan aja negara seperti pengelola besar yang memiliki kewenangan resmi dan bisa memakai aturan bahkan paksaan untuk membuat semuanya menjadi tertib dan teratur. Secara sederhana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari suatu negara yang membedakan negara dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, maka kita memiliki hal yang disebut dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu apa sih? Nah, menurut Merriam-Webster tahun 1977, konstitusi ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara atau masyarakat dalam suatu negara. Yang kedua, konstitusi menjamin hak-hak dasar dan kebebasan setiap warga negara. Dengan kata lain, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum untuk melindungi rakyatnya atau warga negara. Setelah mengerti gagasan konstitusionalisme, selanjutnya aku pengen ngejelasin mengenai konsep dari konstitusi. Jadi, kata konstitusi ini berasal dari bahasa Latin yaitu constituere yang berarti membentuk. Konstitusi ini merupakan suatu hukum dasar yang menjadi pedoman dan pembentukan serta penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar atau UUD merupakan bentuk konstitusi yang tertulis. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai grondwet atau hukum dasar. Dan menurut Casey Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berisi kumpulan aturan mengenai pembentukan, pengaturan, dan juga penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Dan maka dari itu konstitusi ini bisa bersifat bertulis seperti Undang-Undang Dasar Negara maupun tidak tertulis atau berdasarkan kebiasaan atau konversi. Secara sederhananya ya, konstitusi itu sebagai penjaga akan kekuasaan negara teman-teman. Dan konstitusi yang tertulis itu ya Undang-Undang 1945 yang menjadi suatu pedoman bagaimana kita membangun negara dan menjalankan suatu pemerintahan. Ngomong-ngomong soal konstitusi di Indonesia itu kan menggunakan Undang-Undang 1945 dan telah ditegaskan dalam Undang-Undang 1945. Dan Jimli Ashidiki menjelaskan bahwa tegaknya suatu konstitusi bergantung pada 3 kesempatan pokok. Yang pertama, kesempatan tentang tujuan dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kesepakatan bahwa dasar pemerintahan harus berdasarkan hukum dan konstitusi. Dan yang ketiga, kesepakatan mengenai struktur lembaga negara, hubungan antar lembaga,
serta hubungan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negaranya. Nah, ketiga hal ini menjadi suatu fondasi utama tegaknya negara hukum yang demokratis di Indonesia. Ngomong soal konstitusi, sebenarnya apa sih fungsi dari konstitusi tersebut? Nah, jadi fungsi dari konstitusi itu yang pertama sebagai landasan dan juga batasan akan menjalankan suatu pemerintahan agar suatu penyelenggaranya negara ataupun warga negaranya tidak melakukan kesewenang-wenangan akan hak dan kewajibannya. Seperti kata Lord Acton, power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Yang artinya kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung disalahgunakan. Selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang 1945. Aku bakal ngejelasin dari alinea pertama sampai alinea keempat. Menegaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri. Dan pada alinea kedua menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan telah mencapai puncaknya dan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Setelah itu pada alinea ketiga menunjukkan motivasi spiritual bahwa kemerdekaan diperoleh berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu pada alinea keempat menegaskan tujuan negara, bentuk dan susunan NKRI sebagai negara republik yang berkedaulatan rakyat, serta dasar negara yaitu Pancasila. Maka dari itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat-sangat penting karena mengandung semangat bangsa untuk merdeka dan juga menjalankan negara yang adil berdasarkan Pancasila. Nah, setelah itu gimana dong sistem pemerintahan kita? Nah, jadi sistem pemerintahan kita ini menggunakan sistem presidensil. Nah, sistem presidensil itu apa sih sebenarnya? Nah, dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai dua bentuk utama. Yang pertama itu presidensil dan yang kedua ada parlementer. Nah, kita bedah satu-satu teman-teman. Yang pertama ada sistem presidensil. Nah, presidensil ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala suatu pemerintahan. Dan presiden ini dipilih langsung oleh rakyat tanpa berasal dari lembaga legislatif dan tidak dapat membubarkan suatu lembaga legislatif. Sementara itu ada juga parlementer. Nah, parlementer ini di mana pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama dengan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara atas saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Dan kedua sistem ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam cara kerja, lalu tanggung jawab, serta hubungan antara lembaga eksekutif dan juga legislatif. Nah, maka dari itu Indonesia ini menggunakan sistem presidensil yang dimana presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dan menjadi kepala negara sekaligus kepala akan pemerintahan. Dan presiden ini tidak berasal dari legislatif dan tidak dapat membubarkan suatu legislatif. Maka dari itu terdapat perbedaan antara parlementer dan juga presidensil. Nah, mungkin segitu dulu video yang bisa aku sampaikan, dan semoga dengan video ini yang memiliki pembahasan yang sangat-sangat singkat, teman-teman setidaknya bisa mengerti sedikit mengenai negara, konstitusi, dan juga sistem pemerintahan Indonesia. Dan semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana negara kita dibangun dan dijalankan berdasarkan konstitusi yang melindungi hak dan kewajiban kita semua. Dan ingatlah, sebagai warga negara, kita harus memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum dan konstitusi demi terciptanya negara yang adil dan juga makmur. So, segitu aja dari aku. Thank you for watching. Bye-bye guys.